Hari ini kita akan bahas tentang atribut Allah. Oke. Ya, kelihatan semuanya PowerPoint-nya? Kelihatan? Oke, kelihatan ya. Oke, sip. Oke, kemarin kita udah ngebahas tentang keberadaan Allah. Sekarang masih dalam satu doktrin yang sama, doktrin proper atau doktrin Allah. Kita akan bahas atributnya. Nah, kita akan mulai dengan Gordon Lewis. Ini by the way, yang sebelah kiri bukan gambar Gordon Lewis ya. Ini cuman bagian dari desain PowerPoint aja biar bagus. Nah, Gordon Lewis berkata seperti ini. Kalau kita mau mengenal Allah, atribut-atribut Allah itu dibagi dalam 5 hal ini. Kalau secara metafisik, Allah itu adalah Allah yang mandiri, kekal, dan tidak berubah. Nah, secara intelektual, Allah itu adalah Allah yang maha tahu, setia dan bijak. Yang ketiga, etis. Secara etis, Allah itu adalah Allah yang adil, murah hati dan kasih. Secara emosi, Allah tidak suka kejahatan. Dia panjang sabar, itu agak typo ya. Panjang sabar, berbelas kasihan. Dan yang kelima itu secara eksistensi, Allah itu adalah Allah yang bebas, autentik, dan maha kuasa. Nah, ini Gordon Lewis mencoba membagi atribut Allah dari 5 ini. Nah, namun teman-teman, dalam mempelajari atribut Allah ini, kita nggak boleh meninggikan salah satunya. Misalnya, nggak boleh meninggikan Allah yang mandiri berarti ini yang paling mantap nih, ini yang paling oke. Nggak bisa begitu. Kita tidak boleh meninggikan salah satu atribut daripada atribut-atribut yang lainnya. Kalau kita ngomong Allah yang mandiri, berarti Allah juga Allah yang bebas. Setuju ya? Kalau kita ngomong soal Allah yang maha tahu, maka dia juga Allah yang adil dan murah hati. Jadi atribut-atribut ini nggak bisa dipisahin. Oke, sorry. Metafisik, intelektual, etis, emosi, ekstensi. Jadi nggak bisa dipisahin satu sama lain. Oke. Nah, dan kalau kita ngomongin soal atribut, maka kita berbicara tentang natur Allah. Kita berbicara tentang natur Allah. Sebagaimana Allah tuh Allah bagaimana sih? Ya itu seperti itunya. Itu naturnya. James seperti apa sih? Naturnya James seperti ini. Cuma kan manusia kan berubah. Tapi Allah itu tidak pernah berubah. Nah, itu bedanya di situ. Oke, jadi Gordon Lewis coba bagi kita kelima ini. Oke, nah hari ini saya akan bahas 3 atribut. 3 atribut. Nanti lanjut sama Kak Davin di sesi kedua. Tapi sesi pertama ini kita akan belajar tentang 3 atribut. Atribut yang pertama itu Allah Maha Tahu, kemudian Allah Maha Kuat, dan satu lagi Allah, aduh kok saya lupa. Oke, ikutin aja lah ya, ikutin aja. Yang pertama nih, oh iya Allah Maha Hadir. Nah ini dia, Allah Maha Hadir. Nah, Allah Maha Hadir, kita akan bahas atributnya dulu ya. Nah, kalau kita baca di Mazmur 139 ayat 7-10, nah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Ayat 9, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Nah ini Allah Maha Hadir. Ini kayak lagu ini ya, sungguh besar ya. Kemanakah aku dapat pergi gitu ya. Nah sebenarnya ayat ini menandakan bahwa Allah itu Maha Hadir. Allah itu Maha Hadir. Dimanapun ia hadir. Allah hadir di setiap tempat. Dan kehadirannya dalam totalitas pribadinya. Jadi secara utuh memang benar-benar Allah hadir. Nah ini menjelaskan apa sih teman-teman? Ini menjelaskan bahwa Allah itu tidak hanya di sorga. Tapi Allah pun juga hadir di tengah-tengah kita
melalui rohnya yang kudus. Jadi kehadiran Allah itu melalui rohnya yang kudus. Jadi kalau ditanya Allah Maha Hadir, jelas dia Allah Maha Hadir. Dia tidak hanya Allah di sorga, tapi dia hadir melalui rohnya yang kudus. Oke. Dan bahasa teologisnya biasanya yang keren itu Allah Maha Hadir itu omnipresent. Omnipresent. Kemahahadirannya menekankan bahwa Allah itu transenden, tidak terikat ruang, dan memenuhi alam semesta. Transenden itu apa ya? Tidak di luar kemampuan manusia ya, kalau nggak salah ya. Jadi jauh gitu. Maksudnya apa ya? Suatu sebutan yang di luar kemampuan manusia lah. Kemahadirannya itu menekankan Allah yang transenden, tidak terikat ruang, dan memenuhi alam semesta. Ya, jadi inilah yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, dalam konteks kita belajar omnipresence, Allah Maha Hadir, di sini kita ngerti bahwa Allah tidak terikat dengan sebuah ruang. Kalau di tradisi Yahudi, kalau seorang mau menemui Allah gitu ya, biasanya adanya di bait suci. Dan kalau misalnya ada perayaan-perayaan untuk pengorbanan gitu ya, perayaan pengorbanan yang boleh masuk cuma imam besar, dan itu pun setahun sekali ke ruang yang maha kudus. Mereka percaya bahwa Allah hadir di situ. Nah, nyatanya kan setelah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, tabir bait Allah kan terbelah. Itu artinya apa? Bahwa memang sungguh Allah sudah hadir. Allah hadir dalam setiap kehidupan. Jadi makanya orang bukan menyembah di dalam sebuah tempat gitu. Bukan nggak gitu lagi. Allah hadir di dalam hidup kita melalui apa? Melalui Roh Kudusnya. Jadi memang Allah ini maha hadir. Oke. Nah, Matius 28 ayat 18 sampai 20 juga ngomong kalau Allah menjanjikan nanti akan ada yang menyertai kamu pada segala zaman, di segala zaman. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20 kan ngomongin ketika Yesus apa ya? Itu kan di ayat-ayat terakhir ya, tentang apa? Matius 28. Amanat agung. Ya, betul, amanat agung. Great Commission. Betul, tentang amanat agung tuh. Di ayat 28. Dan Yesus menjanjikan bahwa nanti akan ada Roh Kudus yang menyertai. Itu tandanya Allah hadir. Nah, ini kalau kita ngomong kok Roh Kudus sama Roh Bapa gimana? Nah, ini nanti bahasnya ke sesi Tritunggal nih. Roh Kudus kan adalah rohnya Bapa. Ya, berarti kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, berarti artinya Allah hadir dalam setiap kehidupan kita. Dan Roh Bapa ini kan melingkupi seluruh alam semesta ini. Berarti Allah Maha Hadir melalui rohnya. Bapa itu adalah roh. Nah, ini ngomongin soal Tritunggal, biasanya nyangkut ke sini. Tapi di sini kita ngerti kalau Allah yang kita sembah itu Maha Hadir. Oke? Maha Hadir. Nah, kemahahadiran Allah ini menjadi penghiburan bagi orang percaya. Tapi juga sekaligus menjadi peringatan bagi orang yang tidak taat kepada Allah. Oke. Jadi kemahahadiran Allah ini justru jadi penghiburan bagi orang percaya. Berarti Allah hadir di dalam setiap kehidupan kita. Berarti Allah pun juga menjagai, betul. Tapi satu sisi, kehadiran Allah juga jadi peringatan bagi orang yang tidak taat kepada Allah. Kenapa? Allah mengerti segala tindakan kita karena dia maha hadir. Kalau nggak taat, itu sebuah peringatan. Allah bisa saja melakukan something yang bisa untuk sebagai wujud penghukuman bagi orang tersebut. Karena Allah maha hadir. Dia tahu apapun yang kita perbuat. Jika kita tidak taat kepada Allah. Dia bisa melakukan. Dan itu kan seringkali atribut ini jadi bikin kita hidup dalam kegentaran, hidup dalam ketakutan gitu ya. Tapi satu sisi harusnya kita bisa melihat bahwa itu juga bagian dari penghiburan. Kehadiran Allah atas hidup kita itu untuk apa? Menjaga hidup kita, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, supaya kita tergiring kepada rencana keselamatan Allah. Itu kan sebuah penghiburan sebenarnya.
atas kehadiran Allah atas hidup kita, atas omnipresence-nya Allah. Oke. Nah, ini atribut yang pertama tentang Allah yang maha hadir. Oke, kita masuk ke atribut kedua ya. Atribut yang kedua, Allah maha tahu. Allah maha tahu tuh maksudnya apa sih? Itu maksudnya Allah yang memahami segala sesuatu dengan sempurna. Mengetahui manusia, alam semesta, masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi Allah itu Allah yang maha tahu. Dia memahami segala sesuatunya dari manusia, bahkan seluruh rahasia alam semesta ini yang mungkin sains terus menyelidiki. Allah udah tahu, orang penciptanya, betul ya. Tapi tidak hanya itu, Allah juga mengetahui masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Dia mengerti itu, dia memahami betul. Memang nanti ini kita akan bertanya, kalau begitu, kalau dia udah tahu kenapa dia ciptain manusia, kan dia tahu jatuh dalam dosa. Kan dia tahu Kristus nanti akan mati juga, anaknya harus turun. Kan dia Allah yang maha tahu. Dia memang tahu. Nah itu tapi kita ngomongin soal kehendaknya memang. Untuk kembali kepada kehendaknya memang dia mau menciptakan manusia sebagai rekan kerjanya. Walaupun dia mengerti dan dia tahu sekali apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi dia tahu sekali. Tapi menurut saya jadi bikin kita kagum sama pencipta kita ya. Kalau memang dia udah tahu nih apa yang akan terjadi ya. Dengan manusia mungkin rentan atau mungkin buat salah gitu ya. Tapi dia tetap ciptain sesuai kehendaknya. Dan kehendaknya supaya mau jadi partner atau rekan kerja Allah. Menurut saya itu suatu hal yang luar biasa bagi kita ya. Itu sungguh hal yang luar biasa. Dipercayakan oleh Allah gitu. Oke. Jadi Allah Maha Tahu itu dia tahu masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, omniscience. Nah, jadi bahasa kerennya atau bahasa teologinya Allah Maha Tahu itu adalah omniscience. Omnis artinya semua dan scientia artinya pengetahuan. Artinya Allah memiliki semua pengetahuan. Allah memiliki semua pengetahuan. Nah, ini omniscience ya. Jadi kalau dibilang Allah Maha Tahu berarti Allah apa? Memiliki semua pengetahuan. Oke, next. Nah, maksudnya apa dari omniscience ini? Yang pertama, Allah mengetahui segala sesuatu yang ada secara aktual. Tindakannya, pikirannya, perkataannya sebelum ia mengatakan seluruh kehidupannya. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu yang ada secara aktual. Dia ngerti. Nah, kalau kita baca di Mazmur 139, Mazmur 139, ayat 1-4, oke. Nih saya baca ini ya, Mazmur 139 ayat 1-4. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Nah ini masuk ke dalam omniscience. Jadi Allah mengetahui sungguh-sungguh tindakan, pikiran, perkataan, dan seluruh kehidupan manusia. Dia sangat tahu. Ini kan kalau kalian pernah dengar lagu Babe ya, Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila aku duduk atau berdiri. Itu kan masuk ke kemahatauan Allah tuh. Dia maha tahu di omniscience. Dan itu ayatnya di Mazmur 139 ayat 1-4. Oke. Yang kedua, omniscience maksudnya adalah Allah mengetahui semua variabel yang berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi. Jadi hal-hal yang belum terjadi dia mengerti variabelnya. Jadi emang dia udah ngerti sampai ujungnya bagaimana. Ngerti. Jadi yang belum terjadi nih,
Dia udah tahu lah variabel-variabelnya. Nanti akan bagaimana, dia tahu. Dia maha tahu. Oke, yang ketiga, Allah mengetahui semua peristiwa di masa yang akan datang. Ini sebenarnya sama juga sih. Sama juga dengan yang nomor 2, mirip-mirip lah. Nah, yang keempat, pengetahuan akan Allah bersifat intuitif. Pengetahuan. Tadi saya bilang pengalaman ya. Pengetahuan Allah bersifat intuitif. Terjadi seketika, simultan, lengkap, dan utuh. Jadi bukan karena dia, maksudnya kan, kalau kita mau misalnya belajar matematika, mengetahui tentang aljabar, kita kan belajar dulu. Allah nggak begitu. Dia memang terjadi seketika, tahu gitu. Dan simultan sifatnya, nggak ada gimana-gimana. Nah, ini menandakan bahwa ini memang naturnya Allah. Ini memang naturnya Allah. Allah seperti apa ya? Allah seperti ini. Dia maha tahu. Kalau kita kan mau belajar aljabar, misalnya kita belajar dulu. Kita kan nggak terjadi seketika pengetahuan yang kita punya. Tidak simultan tiba-tiba jebret begitu. Enggak kan? Kita perlu ada proses belajar. Nah, tetapi Allah memang sudah dari sananya. Memang ini natur Allah. Terjadi seketika, simultan, lengkap, dan utuh. Jadi, ini omnipresence atau kemahatauan Allah memang udah bagian dari kepribadiannya. Memang Allah itu seperti itu. Oke, memang sudah naturnya. Oke, next. Nah, kemahatauan Allah seringkali menyebabkan kegelisahan, bahkan kegentaran manusia. Ini yang tadi saya bilang juga di soal kemahahadiran Allah. Seringkali itu jadi kegelisahan atau kegentaran manusia. Wah, Allah tahu kehidupan kita nih, sedalam-dalamnya, seborok-boroknya. Allah juga hadir, ngerti dimanapun kita berada, di tempat terbuka, tempat tertutup. Allah tahu, Allah maha hadir, dan Allah maha tahu. Dan itu bikin seringkali kita gelisah. Tapi tadi yang saya bilang, justru kemahahadiran Allah kan itu juga sukacita. Sama juga ini dengan kemahatauan Allah. Kemahatauan Allah juga justru ada sukacitanya. Justru kemahatauan Allah ini jadi berkat dan sukacita bagi orang Kristen. Kenapa? Yang pertama, Allah mengetahui yang terburuk tentang kita, namun mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Jadi tahu yang buruk tuh, maka dia apa? Dia mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Jadi kemahatauan Allah ini justru berkat dan sukacita juga bagi kita semua. Jangan kita takut mulu, memang harus takut. Berarti kan menandakan kita harus gentar menjalani hidup, betul. Tapi ada poin di balik itu juga. Ini sukacita. Berarti Allah mengetahui yang terburuk tentang kita. Dan dia tidak mau anaknya kan tertimpa hal yang buruk. Makanya dia sangat mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Salah satu paling realnya apa? Yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia. Itu udah menurut saya pribadi ya. Itu bagaimana Allah mengasihi dan menyelamatkan manusia itu lewat putranya yang tunggal. Dia mengetahui yang terburuk. Manusia itu tanpa korban anak domba, pasti semua masuk neraka. Tahu dia. Apa yang dilakukan? Dia mengasihi manusia. Begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga dia mengutus putra yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ini sukacita. Penghiburan banget ini untuk manusia. Yang kedua, kemahatauan Allah tuh bersifat berkat dan sukacita. Kenapa? Karena Allah mengetahui yang terbaik bagi kita. Nah, itu dia. Sebenarnya agak lawan dari nomor 1 ya, atau persamaan sebenarnya sih. Apa sebutannya ya. Tadi kan Allah tahu yang buruk, Allah tahu yang baik. Allah mengatakan yang terbaik bagi kita. Meskipun, nah ini dia. Ini saya suka banget nih kalimat ini. Meskipun terkadang sulit dimengerti orang lain. Nah itu dia. Seringkali sulit dimengerti sama orang lain memang. Tapi Allah tahu yang terbaik bagi kita. Dan ini berkat dan sukacita bagi kita. Dan yang ketiga, ini juga harusnya jadi kabar sukacita bagi kita semua nih. Allah mengetahui apa yang akan dia jadikan dari diri kita. Kemahatauan Allah justru sukacita. Kenapa? Dia tahu sungguh-sungguh si JM mau dijadiin apa nanti. Dia tahu sungguh-sungguh misalnya Rufus mau dijadiin siapa. Dia tahu kemahatauan Allah ini jadi sukacita kita. Dia tahu sungguh apa yang akan dia jadikan dari diri kita sebagai ciptaannya,
sebagai orang yang dikasihinya. Jadi, kemahatauan Allah ini berkat dan sukacita bagi orang Kristen. Oke. Implikasinya apa? Nah, ini ada implikasi dari kemahatauan Allah. Yang pertama, jika Allah adalah Allah atas segala pengetahuan, maka kita seharusnya belajar pentingnya pengetahuan. Saya ulangi. Jika Allah adalah Allah atas segala pengetahuan, maka kita seharusnya belajar pentingnya pengetahuan. Nah, waktu saya bikin ini juga, wah benar juga. Berarti harus memang belajar, harus giat. Nggak boleh mager-mageran untuk gali informasi memang. Maka karena apa? Melalui belajar, kita akan belajar memikirkan pemikiran Allah. Ya, karena Allah kan sumber pengetahuan. Allah tuh atas segala pengetahuan. Nah, ketika kita penting belajar gitu ya, supaya apa? Supaya pemikiran kita sama kayak Allah. Walaupun memang kita nggak mungkin bisa melewati Allah, nggak mungkin. Tapi setidaknya kita mengambil bagian dalam pengetahuannya. Kita mengambil bagian dalam pengetahuannya. Ngerti maksudnya? Nangkap ya maksudnya? Karena Allah atas segala pengetahuan, ya, Allah sumber pengetahuan, kita ambil bagian dalam pengetahuannya itu dengan belajar. Dan disinilah yang akhirnya membuat kita jadi bernilai sebagai gambar Allah. Nah, itu dia. Jadi ingin kita bernilai sebagai gambar Allah. Kalau kita diciptakan mirip dengan Allah, segambar dengan Allah, yang artinya kalau kita belajar kan dalam demo itu ada pikiran, perasaan, kehendak, hakikat kerja, dan kekekalan gitu ya. Salah satunya di bagian pikiran ini, kita segambar dengan Allah. Artinya apa? Kita mengambil bagian dalam pengetahuannya, dengan belajar giat. Gitu. Nangkap ya kira-kira ya? Nah, oke. Yang kedua, kalau kita tahu Allah Maha Tahu ya, berarti kita harus ngerti nih, bahwa kemunafikan adalah kebodohan. Nah, kita bisa bohong kepada seorang tentang kehidupan kita, betul ya, sampai level-level yang mungkin expert lah ya. Kita bisa bohong dan kita bisa sangat mendramatisir lah kehidupan kita. Tapi ingat, kita nggak bisa membodohi Allah. Kita tidak bisa membodohi Allah. Allah mengetahui seluruh dosa kita. Baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, bahkan di dalam lubuk hati kita. Oleh sebab itu, kalau kita mengerti Allah Maha Tahu, maka kita hiduplah sesuai dengan perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita berbeda dengan hidup kita. Memang sulit, tapi belajar. Oke, ketiga. Dari kemahatauan Allah ini, apa yang implikasinya? Memiliki kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Contoh seperti Ayub. Tahu Ayub? Ayub itu kan mengalami ini ya, penderitaan yang luar biasa ya. Padahal dia orang yang saleh gitu ya. Tapi di Ayub 23:10 Ayub bilang begini. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini tadi balik lagi ke tadi ya, yang slide sebelumnya ya, yang nomor 3. Allah mengetahui apa yang akan dijadikan dari diri kita. Dia tahu sungguh apa yang terbaik, apa yang ia rencanakan bagi hidup kita. Dia mengetahuinya. Oke, makanya kita jadi punya kekuatan untuk kita ngadepin kesulitan. Dan itu kita lihat di dalam kisah Ayub. Ayub ngomong, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini luar biasa sih Ayub memang ya. Karena dia mengerti Allah tahu. Allah tuh omniscience. Dia tahu Allah tuh maha tahu. Dia tahu apa yang terbaik buat aku. Kalaupun dia menguji aku akan timbul seperti emas. Apa? Kalaupun dia menguji aku, dia ngerti ini yang terbaik dan itu bikin aku sesuai dengan rencananya gitu. Nah ini soal omniscience ya. Oke, ini atribut yang kedua. Nah kita masuk ke atribut ketiga. Oke, atribut ketiga. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Omnipotence. Nah itu bahasa teologisnya. Omnipotence. Allah Maha Hadir apa? Omnipresent. Allah Maha Tahu. Omniscience. Nah yang ketiga Allah Maha Kuasa. Omnipotence. Menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang dapat melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Tetapi sesuai juga dengan kesempurnaannya. Nah, ini dia.
Allah Maha Kuasa betul, tapi dia nggak sembarangan lakuin. Ada tatanannya. Kita pernah belajar juga ya kalau di Homeras gitu ya. Ada tatanannya. Nggak mungkin saling mengkhianati atribut satu sama lain. Bisa Allah Maha Kuasa, tapi dia akhirnya berlaku tidak adil. Nggak mungkin, karena Allah juga Maha Adil. Jadi, apapun yang Allah lakukan, itu tidak bertentangan dengan atribut-atribut lain. Ini kuncinya harus di sini nih teman-teman. Ini kunci utama ini. Jadi supaya nanti kita nggak saling bertanya, nggak bertabrakan dengan atribut-atribut lainnya. Oke, nah, makanya untuk mengerti ini, tadi yang di awal saya bilang, nggak boleh meninggikan satu atribut, nggak boleh. Semua harus dilihat secara utuh. Bahwa Allah tuh naturnya seperti ini. Kalau dia Allah Maha Kuasa, dia juga Allah Maha Adil. Jadi keberkuasaannya tidak mungkin mengkhianati keadilannya. Nggak mungkin. Dan inilah yang disebut dengan kesempurnaan dari natur Allah itu. Oke, ini yang akhirnya kesempurnaan Allah itu di sini justru tidak bertentangan sama lain atributnya. Oke. Nah, ini memang kalau kita baca di buku Pak Eras gitu ya, di Doktrin Allah, memang ini nanti akan ngarah nggak bisa, maksudnya biasanya Pak Eras lebih ngarah kepada implikasinya. Allah yang Maha Kuasa bukan berarti kita kan gampang minta sekuasa karena keberkuasaannya begitu ya. Kita udah sering lah dengar implikasinya gitu ya. Tapi setidaknya kita ngerti ya soal Allah Maha Kuasa ini ya. Oke. Nah, makanya biasanya muncul pertanyaan teman-teman soal kemahakuasaan Allah. Apakah Allah dapat menciptakan sebuah batu yang besar sekali sehingga ia tidak bisa mengangkatnya? Nah, kira-kira bisa nggak menurut teman-teman? Bisa nggak Allah menciptakan sebuah batu yang besar, tapi yang nggak bisa diangkat? Nah, kalau kita bilang, bisa, karena dia Allah yang Maha Kuasa. Oke, dia bisa ciptain, tapi kok dia nggak bisa angkat, berarti dia nggak maha kuat dong. Nanti kalau kita bilang, nggak mungkin Allah nggak mungkin ciptain itu. Allah nggak bisa lah ciptain yang begitu, yang nggak bisa diangkat. Berarti kita ngomong, wah berarti Allah nggak maha kuasa dong. Berbenturan jadinya. Ya kan? Nah ini, kalau sepengalaman saya, ada anak remaja nanya seperti ini juga. Nah nanti mungkin teman-teman bisa temui juga nih, mungkin di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih. Nah sebenarnya untuk menjawab ini pertanyaan justru pertanyaan yang tidak tepat justru. Pertanyaan yang salah. Karena nggak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu yang bertentangan dengan naturnya. Nah itu dia, makanya kunci harus tangkap di sini. Atribut-atributnya nih. Atribut-atributnya nih. Nggak boleh bertentangan satu sama lain. Nggak. Jadi nggak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu yang bertentangan dengan naturnya. Karena kalau kita lihat dari pertanyaan ini, dia membenturkan berarti. Allah Maha yang kuasa dan Allah Maha kuat. Berbenturan dong. Nggak begitu. Jadi pertanyaannya salah. Ya nggak mungkin Allah menciptakan sebuah batu yang besar sampai dia nggak bisa angkat, ya nggak mungkin lah. Ngapain juga gitu. Nangkap ya maksudnya ya. Jadi soal Allah Maha Kuasa. Oke. Waktu tinggal 10 menit lagi. Tapi PowerPoint udah selesai. Udah selesai, kira-kira itu dari 3 atribut. Oke. Ada pertanyaan? Halo Pak. Oke, Olaf. Nih, tadi sih timbul pertanyaan kayak mengenai kemahatauan Allah. Kayak definisi mendalamnya apa sih? Soalnya kayak ada pertanyaan aja kayak ngomongin soal kemahatauan Allah, berarti kayak pas Allah mengutus Tuhan Yesus itu, Allah udah tahu dong Tuhan Yesus bakal menang gitu, atau gimana? Kalau dilihat dari kemahatauan Allah gitu. Makanya tadi Allah minta definisi lebih tepatnya, mungkin lebih detail. Oke. Nah, makanya tadi yang saya bilang, bahkan jauh sebelum Yesus pun ya, ketika dia menciptakan manusia gitu ya, dia bahkan udah tahu nanti anak gue bisa turun nih.
putra tunggalnya bisa turun. Sama seperti misal begini, biasa ditanya nih kita ya, kalau kamu nikah gitu, Olaf ya, nikah, terus kira-kira tahu gak tuh nanti akan ada percecokan, ada adu pendapat, bisa konflik, tahu gak? Tahu dong? Nikah gak tapi? Gak, maksudnya bukan jawab sekarang. Maksudnya kan kita biasanya ya tetap nikah, biasanya tetap nikah. Tapi kita tahu, oh nanti waktu nikah tuh ada begini-begini. Nah, setidaknya ini bisa gambarin bagaimana kemahatauan Allah. Allah juga begitu. Ketika diciptain manusia, bahkan ketika diciptain malaikat, ini juga tahu. Kayak Lucifer. Tahu dia. Itu kemahatauan Allah. Dia tahu. Kalau bisa dibilang tuh dia mungkin apa ya? Dia mungkin koreksi ya, tepat atau nggak tepat ya. Mungkin dia di luar waktu, jadi dia pun juga tahu. Jadi apa ya? Dia di luar waktu, dia ngerti apa yang di dalam waktu gitu. Karena saya pernah dengar dari salah satu teolog juga tuh. Gitu kira-kira nangkep nggak? Berarti taunya itu tahu kemungkinan-kemungkinannya. Dibilang kemungkinan, bisa ya bisa enggak sih. Ini agak rancu juga ya kalau bilang kemungkinan. Karena kalau dibilang kemungkinan, berarti Allah juga nggak sepenuhnya tahu berarti. Cuma faktanya Allah tahu sampai habis tuh gimana. Cuman ini harus dilihat nih. Kalau dia tahu bukan berarti dia menentukan siapa yang selamat. Nah nih, hati-hati. Kalau dia tahu nih berarti dia tahu dong siapa yang selamat mana yang nggak ini. Tahu, tapi nggak menentukan. Ada usaha manusia yang bekerja di situ. Itu jadi kalau dibilang secara sejarah dunia, udah tahu dia dari awal sampai akhir. Udah tahu. Cuman ya ada lagi nanti kehendak bebas manusia yang berjalani itu. Gitu kira-kira sih. Oke, makasih Kak. Oke. Boleh tanya ya, Mbak? Thank you. Kak, bukannya benar yang tahu kemungkinan-kemungkinan. Nah, makanya tadi kan saya bilang, ini sebenarnya agak rancu nih. Kan ada kehendak bebas. Ya, oke. Cuman kalau kita ngomongnya soal kemungkinan-kemungkinan, berarti sebenarnya kan belum tentu terjadi. Berarti kita ngomong kalau Allah belum tahu sepenuhnya. Iya dong, kalau kita bilang, berarti dia tahu kemungkinan-kemungkinan. Berarti dia nggak tahu dong apa yang akan terjadi kalau masih kemungkinan. Nah, ini memang ada something yang misteri juga memang. Ada misteri Allah juga yang harus kita akui di sini. Tapi sejauh yang kita bisa pahami, Allah udah tahu dari awal sampai akhir. Gitu. Iya, Allah tahu. Udah sampai habis akhir jarah tahu. Itu bagian Allah tahu. Cuma kadang kalau ke bagian kita kan sering kita nanya dong, kalau Allah tahu ngapa kita berdoa kan begitu tuh. Biasa tuh pertanyaan anak-anak ini ya, anak sekolah ya. Itu kan bagian dari kehendak bebas kita, bagaimana kita hidup dalam Allah gitu. Biasanya kan belum tentu dari situ tuh ketemunya tuh. Kalau kita pelayanan sama anak remaja ya. Jadi kalau dibilang Allah tahu gak ke depannya akan gimana? Tahu. Dan memang kita harus bisa bilang dan berani ngomong memang ada misteri Allah di situ. Kita nggak sepenuhnya juga tahu, tapi setidaknya ya itulah yang kita bisa tahu. Gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Tadi Kak Roy mau nanya kan, Kak? Oh, Karo ya? Ya ini kan tadi kan Allah Maha Tahu, bahkan sampai kita jatuh pun Allah tahu. Nah, kalau kita mau argumen sama orang gitu ya, jadi perjuangan kita di mana kalau Allah tahu? Toh Allah udah ngerancang sampai kita jatuh pun dia tahu dan kita
ada dalam kontrolnya dia, jatuhnya kita pun ada dalam kontrolnya dia gitu ya. Nah, perjuangan kita di mana untuk kayak gitu? Berarti kan ini kalau mudah-mudahan saya salah berpikir ya. Berarti kan eh, sudah ada di tracknya Tuhan, sampai kita jatuh pun ada, sampai kita gagal pun ada. Nah, perjuangan kita apa bisa ngerubah, atau jadi bentuk perjuangan kita di mana kalau emang sudah ada tracknya itu gitu. Oke. Kalau dari perspektif saya, mungkin Kak Davi nanti bisa tambahin ya. Kalau dari perspektif saya, ini ini ada ini, betapa Allah mengasihi dunia menurut saya. Jadi kemahatauan Allah itu juga, kita ngomong soal bagaimana Allah mengasihi. Allah Maha Kasih itu. Terus bagaimana kita berjuang. Itu sisi dari bagian kita sebagai orang yang berjuang itu. Tapi kalau gitu Allah udah tahu dong gini-gini dosa segala macamnya. Namun saya itu justru ada dalam Allah Maha Kasih itu. Kemahakasiannya itu nanti yang akan terus memberi kesempatan bagi kita untuk terus berjalan dalam kehendak bebas kita yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, mungkin itu dari perspektif saya. Mungkin Kak Davin kalau mau tambahin. Oke. Sebenarnya kemahatauan Allah itu berbeda dengan penetapan. Kuncinya di situ. Maha tahu itu beda sama ditetapkan. Contoh misalnya ya. Misalnya Kais netapin orang nih. Obed jadi ketua kelas di School of Theology gitu. Nah, mau nggak mau Obed jadi ketua kelas karena udah ditetapkan sama pemimpinnya. Tapi maha tahu itu beda. Penetapan itu bisa aja ditetapin tapi belum tahu tapi belum pasti dia maha tahu. Beda dengan maha tahu. Oh, maha tahu itu berarti kan semuanya kita udah tahu. Semuanya itu Tuhan udah tahu. Segala sesuatu yang terjadi atas bumi ini, penciptaan manusia, penciptaan malaikat, Tuhan udah tahu. Jadi bagi Allah, nih dalam konteks di sini Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, bumi ini, bahkan alam semesta ini, dari A sampai Z itu udah berakhir. Dalam arti, itu udah kayak film. Tapi bukan ditetapin, itu bukan settingan Allah. Nanti Allah setting si JM masuk neraka gitu. Misal contoh ya. Si Gaby jatuh dalam dosa. Itu Allah setting? Enggak. Allah tahu enggak manusia akan jatuh dalam dosa ketika manusia diciptakan oleh Allah? Allah tahu. Tapi mengapa Allah tetap menciptakan manusia? Nah, ini yang luar biasanya. Karena kehendak Allah. Allah tahu nggak iblis akan malaikat di sorga, penghulu malaikat, Lucifer itu akan jatuh. Tahu. Tapi kenapa masih diciptakan? Itulah keistimewaan manusia. Keistimewaan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ada free will. Ada kehendak bebas. Dan inilah yang disebut dengan kehendak Tuhan. Ya kehendak Tuhan. Tuhan yang memang mau ciptakan. Tapi tentu rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Kalau dalam perjalanannya, ketika menciptakan penghulu malaikat, dia berdosa, membawa sepertiga malaikat. Menciptakan manusia berdosa. Tapi rencana besar Allah untuk alam semesta ini itu tidak akan gagal. Keselamatan, pemulihan segala sesuatu. Apa yang dipulihkan? Tatanan. Di mana Allah akan kembali menjadi raja. Di situ. Itu dulu, paham dulu. Penetapan itu beda sama kemahatauan. Penetapan itu beda sama maha tahu. Kalau ditetapin udah ditentukan begitu. Tapi kalau maha tahu enggak. Ini di luar penetapan. Itu kayak film. Nah, sebagai contoh gini. Kenapa dalam perjanjian lama itu ada dinubuatkan mengenai orang yang akan berkhianat pada Yesus? Apakah itu Allah menetapkan? Enggak. Itu maha taunya Allah. Jadi karena Allah maha tahu, Allah mewahyukan firman-Nya, mewahyukan apa yang akan terjadi ke depan kepada para nabi. Begitu. Jadi apa yang terjadi di depan itu udah diwahyukan, diberitahu, disingkapkan, tapi bukan ditetapkan. Nah, di sini teman-teman harus paham dulu, penetapan dan maha tahu itu dua hal yang berbeda. Dari kata kerjanya aja itu dua hal yang berbeda. Di situ. Nah, kenapa Berarti
Vin, sorry potong. Berarti itu tadi Allah nggak tahu kalau yang akan berkhianat itu Yudas dong. Tapi dia tahu akan ada yang berkhianat gitu. Allah Betul tahu. nggak pikiran? Nah, ini di dalam konteks ini mungkin Allah Bapa ya. Ini aku mau Allah Bapa ya. Dalam hal Allah Bapa tahu Yudas yang akan berkhianat. Tapi dia tidak menetapkan. Nah, bagaimana dengan Allah Anak? Tentu Tuhan Yesus ketika menjadi manusia kan mengosongkan diri, kenosis. Nah, dia belajar Taurat, dia belajar kitab nabi-nabi. Dia tahu, oh pasti nanti akan ada yang berkhianat. Lalu tahu dari mana itu Yudas? Nah, kelihatan kan dari sifatnya Yudas suka ambil duit, sifatnya Yudas yang cinta uang. Nah, di situ bisa ketahuan. Di situ. Nah, ini kompleks memang pembahasannya. Tapi dalam hal ini bagi Allah Bapa, dia Maha Tahu. Nah, ini penuh dengan misteri kemahatauan Allah Bapa. Karena ini di luar ruang dan waktu kita. Gitu, Sir. Kemahatauan. Kak, Ya, silakan Sweety. Masih di mute. berarti ada kemungkinan buat Yudas nggak berkhianat dong. Ada kemungkinan buat Yudas nggak berkhianat. oh, bisa jadi. Kalau dari Omeras bilang, malah kalau Omeras bilang bisa aja itu Petrus yang berkhianat. Ayo. Itu wajib banget ada yang berkhianat. Bisa nggak? Begini, bukan wajib. Jadi dalam kemahatauan Allah itu udah kayak film. Kayak kamu nonton film nih, Ada Apa Dengan Cinta dari awal sampai akhir. Begitu kamu nonton, kamu udah tahu belum jalan ceritanya? Udah nonton? Iya, begitu kamu udah nonton. Udah tahu kan? Ya udah. Nah, kamu kasih tahu nggak ke teman kamu? Oh, nanti misalnya kamu habis nonton Dylan dari 1 sampai 3 ya, Milea. Dylan 1, 2 sama Milea. Terus kamu kasih tahu ke misalnya ke Olaf. Olaf, nanti ternyata si Dylan tuh nggak jadi sama Milea. Nah, itu Maha Tahu, itu ketahuan. Sifat tahu kita sebagai manusia. Tapi kamu menetapkan nggak? Kamu netapin nggak kalau si Dylan itu nggak akan sama Milea? Ayo, netapin nggak Sweety kira-kira? Tentuin nggak? Yang enggak lah. Hah? Enggak lah. Nggak kan? Tapi kamu tahu nggak kalau ternyata Dylan bukan sama Milea? Kata orang gitu. Nggak, kalau misalnya kamu udah nonton filmnya. Tahu ya? Oke, tahu. Sekarang berarti kamu menetapkan nggak Dylan itu nggak akan sama Milea? Enggak. Ya udah. Berarti itu yang dinamakan Maha Tahu. Itu yang dinamakan tahu. Ya, kenapa, Sir? Tanggung nih, Vin. Kalau Davin bilang kalau nonton film Milea gitu ya, sama itu. Emang yang nonton nggak bisa netapin, tapi dia bisa tahu alur cerita. Tapi sutradara kan netapin. Jadi saya nangkapnya begini. Allah Bapa itu menjadi sutradara, Allah Anak itu bukan sutradara. Jadi maksudnya gini, ini karena Davin kasih ilustrasi begitu ya. Jadi pemikiran saya gini, oh berarti Allah Bapa bisa tahu dan menetapkan dong. Karena ilustrasinya begitu yang dikasih. Itu. Mudah-mudahan sih salah. Kalau saya nggak lihat dari itu sutradara, aku nggak lihat itu dari segi sutradara. Karena Allah bukan sutradara yang menyeting ciptaannya untuk berkhianat, jatuh dalam dosa lalu dia turun. Enggak. Tapi kita lihat di sini begini. Kalau misalnya ambil contoh lagi ya film Dylan dan Milea, itu kan di dalam ruang dan waktu. Ibarat kata yang nonton ini di luar film itu. Nah, manusia ciptaan Allah itu dalam ruang dan waktu, dalam satu batasan. Kita terbatas. Tapi Allah ini nggak terbatas. Bapa ini tidak terbatas. Jadi ini di luar ciptaan. Gitu. Di luar ruang dan waktu. Ini di luar ruang dan waktu. Apakah menetapkan? Tidak menetapkan. Tidak menetapkan. Begitu. Tidak menetapkan. Gitu. Jadi memang dari segi ini, kenapa aku ambil ilustrasi itu? Karena untuk memberitahu bahwa sifat taunya manusia dulu nih. Ini baru sifat taunya manusia ketika nonton film. Tapi kan yang si penonton ini bukan sutradara. Begitu. Jadi memang tidak ada unsur sutradara ditetapin gitu. Enggak ada. Nah ini kemahatauan Allah. Gitu. Ini yang di chat udah pada banyak. Bentar. Satu-satu dulu. Itu kira-kira, Sar. Gimana, Sar?
saya penasarannya karena tadi bilang kalau kalau Tuhan belum tentu tahu kalau itu Yudas. Tapi karena Bapa itu tahu, mewahyukan kepada nabi-nabi di perjanjian lama. Nah, gini. Karena kenapa Tapi Tuhan kan Heeh. pewahyuannya tetap bukan nama kan, bukan nama. Bukan Apa? nama. Jadi tetap Allah Bapa itu pun ya Allah Bapa pun cuman kasih clue-nya, nggak kasih namanya dong sebetulnya. Atau Iya, kasih clue. Kan nggak dikasih nama. Di dalam perjanjian lama, soal Yudas itu kan nggak dikasih nama. Akan ada yang berkhianat. tapi bukan berarti dia nggak tahu bahwa Yudas itu akan berkhianat gitu kan ya. Siapa? Tuhan Yesus. Allah Bapa. Allah Bapa tahu. Ini dalam kontrolnya bukan dalam penetapannya Allah. Kayak film dia tahu, oh si Yudas yang berkhianat, si ini yang ini. Tapi dia nggak intervensi. Siap. Begitu. Saya teman-teman emang agak bingung. Ya. Oke. Kasih gambar frame besarnya bisa nggak, Vim? Gambar frame umum. Frame umumnya gitu, biar kita ada dalam satu koridor yang sama nih. Soalnya ada banyak orang yang udah mulai nanya di chatting, banyak banget. Kalau aku sih selalu pakai ilustrasi yang itu ya. Kita yang nonton film dari awal sampai akhir, itu kan kita berada di luar film itu, gitu. Itu kita berada di luar film itu. Jadi kita nonton dari awal sampai akhir film itu, kisah-kisahnya apa-apa aja. Tapi apakah kita jadi sutradara? Kita bukan sutradara. Itu. Jadi kita nggak menetapkan ini dalam konteks kemahatauan Allah. Nah, itu jadi analogi di mana Allah itu di luar daripada ruang dan waktu. Dia kan roh. Ya. Ini di luar ciptaan. Allah itu tak terbatas. Dalam arti Bapa ya. Allah Bapa di sorga. Allah Bapa di sorga. Ya. Ini di luar ruang dan waktu. Jadi bagi Allah Bapa, ini semua udah berakhir. Ini semua udah berakhir. Tapi apakah dia menentukan? Enggak. Dia bukan sutradara. Nah, makanya ini misteri yang memang sulit kita pecahkan. Kalau kita kan konsep tahu kita kan, oh begini. Tapi bagi Allah Bapa, pikiran Bapa itu tuh kita nggak pernah tahu kayak gimana. Ini misteri di atas segala misteri. Kalau Pak Eras tuh bilang misteri di atas segala misteri. Yang kita nggak bisa memahaminya secara logika kita. Tapi bisa diambil ilustrasi sebagaimana contoh yang nonton film itu. Itu di luar ciptaan. Ya, Allah itu berada di luar ciptaan. Jadi dia tahu apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir. Tapi apakah dia sutradara itu? Bukan. Nah dalam hal ini nggak ada sutradara. Nggak ada yang menetapkan ini masuk neraka, ini sorga, nggak ada. Gitu. Nggak ada. Jadi aku memang pakai ambil ilustrasi seperti itu. Itu yang ilustrasi yang cukup masuk ya menurut aku ya. Kak, hadapin. Ya lanjut. Jadi tertarik nih bahas ini ya. Aku sih, aku tadi udah berpendapat juga tadi di chat. Kalau misalnya tentang pengkhianatan ini memang menurutku kalau logikanya sih berdasarkan orang dekat ya pasti berkhianat. Aku nggak ngarah ke situnya. Karena kalau menurutku pasti kalau yang namanya pengetahuan Allah itu dan penetapan Allah pasti berintervensi sama kehendak bebas manusianya juga. Itu kan yang tadi aku ngomong di chat. Nah, kalau menurut aku lebih ngarah ke pertanyaan ini, Kak. Apakah Tuhan Yesus disalib, ditangkap, itu harus berdasarkan Yudas berkhianat? Aku lebih ke arah situ sih pertanyaanku. Mungkin nggak dengan cara lain. Kalau Yudas nggak berkhianat, Tuhan Yesus tetap disalib. Tapi sih, jawabannya sih pasti iya sih. Karena kan orang Farisi kan udah ngincer ya. Gimana Kak menurut Kak? Oke, kalau dari segi penghukuman kan Rio sendiri udah bilang kan mungkin. Karena tradisi waktu itu penghukumannya pasti salib gitu. Ya mungkin kalau ternyata ada yang lebih hina bentuk penghukumannya pasti ya yang itu. Ya. Nah tapi mungkin aku mau sorotin mungkin nggak kalau ternyata itu bukan Yudas, bukan Petrus. Kalau aku jawab bisa aja mungkin itu bukan Yudas. Tapi kan di sini ambil kehendak bebasnya Yudas. Di sini peran kehendak bebasnya Yudas. Yudas yang milih mau berkhianat atau enggak. Di situ. Sama Petrus juga milih dia mau bertobat atau enggak. Waktu ayam berkokok 3 kali, Petrus itu pergi. Ya.
Dan akhirnya ketika Yesus bangkit, dia bertobat. Ketemu sama Yesus di pantai kan, di pantai. Lalu ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali. Bertobat. 3 kali itu penegasan. Sedangkan Yudas enggak. Yudas apa? Pergi bunuh diri. Dia enggak bertobat. Nah, di sini ada free will manusia. Jadi dalam kemahatauan Allah, kehendak bebas manusia itu tidak dihilangkan. Nah, kalau tadi Kak Joshua sudah menjelaskan dari kemahatauan dan sifat Allah yang lain, maka sekarang aku dari sifat atau atribut Allah mengenai kekudusan dan keadilannya. Kekudusan Allah. Pertama, Pendeta Erastus Sabdono itu mengatakan bahwa kekudusan Allah itu merupakan sifat hakikat Allah yang paling menonjol dari sifat-sifatnya yang lain. Bahkan pada umumnya, sifat Allah ini terkesan dimengerti sebagai sifat Allah yang paling dominan. Kenapa? Karena manusia itu udah jatuh dalam dosa. Manusia itu udah berdosa, makhluk berdosa. Sedangkan Allah itu kudus. Jadi sifat kekudusan Allah ini merupakan salah satu sifat Allah sebenarnya yang paling dominan dibanding sifat-sifat yang lain. Makanya kalau kita mempelajari tentang Allah itu mempelajari sosok atau pribadi yang maha suci. Yang mana sebenarnya kita semua tuh harusnya enggan ya, ada rasa takut untuk mempelajari sosok ini. Dan sebenarnya kita tidak akan bisa mempelajarinya kalau bukan karena Allah yang menyatakan, mewahyukan dirinya kepada kita. Nah, kitab 1 Samuel 2 ayat 2 itu mencatat ketika Hana memuji Allah, Hana berkata, tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Dengan demikian kekudusan Allah itu bersandar pada eksistensi atau keberadaan. Eksistensi itu keberadaan. Keberadaan diri Allah yang gak ada bandingannya. Allah sebenarnya itu tidak memiliki kekudusan, tapi Ia sendiri adalah kekudusan itu. Dia sumber daripada kekudusan itu. Jadi kalau ditanya apakah Allah memiliki kekudusan, bukan soal Allah memiliki kekudusan, tetapi kekudusan itu sendiri adalah Allah. Ya, kekudusan itu sendiri adalah Allah. Nah, makanya nanti kita bisa lihat ya ke belakang ya. Standar kudusnya orang percaya itu apa? Seperti Allah, sebenarnya di situ. Sebenarnya di situ. Dan kita bisa lihat bagaimana semua manusia itu memiliki hukum atau Taurat di dalam hatinya yang menjadi hakim ketika mereka berbuat salah. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini milik sesamamu. Itu semua bukan hanya ada di hukumnya orang Yahudi atau di hukumnya orang Kristen, tapi di Muslim, Buddha, Hindu, di negara Indonesia, di negara Amerika, Yahudi, dan lain sebagainya itu ada. Kenapa? Karena hukum-hukum ini bersumber dari Allah. Bersumber dari Allah. Ya. Karena Allah tahu manusia udah jatuh dalam dosa, manusia itu jadi makhluk yang bejat. Makanya dikasih hukum, aturan, supaya manusia bisa kudus. Seperti mana Allah adalah kudus. Makanya Allah inilah sumber kekudusan. Sumber kekudusan. Makanya sebenarnya belajar tentang kekudusan Allah itu sebenarnya ya, bukan hanya sekedar belajar cara teori. Tapi harusnya ada rasa takut juga. Karena kita manusia yang berdosa yang jauh dari Tuhan. Ya, yang hidup kita sering tidak tepat dari perkataan, pikiran, perasaan kita sering tidak tepat. Kita berhadapan dengan Tuhan yang adalah sumber dari kekudusan itu sendiri. Gitu. Makanya kalau mau dibilang kudus kan ada ayat kan kuduslah kamu sebab aku kudus. Gimana caranya bisa kudus? Mendekatlah pada sumber kekudusan itu. Mendekatlah pada sumber kekudusan itu. Sebab dia kudus, otomatis kita jadi kudus. Kalau kita bergaul dengan Allah, otomatis dampaknya kita jadi kudus. Harusnya begitu. Jadi dipertanyakan, kalau dia ngaku diri bergaul sama Allah nih, tapi hidupnya nggak kudus. Nah itu dipertanyakan. Allah yang mana yang dia bergaul? Saya punya cerita ya, ini sedikit ilustrasi aja. Dulu di gereja yang saya lama, itu ada ketua pendoa, ya ketua pendoa sekalian ketua musik. Itu ternyata kedapatan skandal
selingkuh, skandalnya selingkuh gitu ya, selama 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah, padahal dia ketua pendoa, yang harusnya kan notabene-nya bergaul sama Allah. Jadi kadang saya mikir, dia ini berdoa di kuil mana gitu. Sampai bisa 6 tahun hidup dalam perselingkuhan. Dan itu pun ketahuan, bukan ngaku. Kalau ngaku kan berarti dia ada kesadaran untuk berubah kan. Ini pun ketahuan, nah dia berdoa di kuil mana gitu. Nah, itu patut dipertanyakan. Ya bukan berarti kita menghakimi, bukan menghakimi. Ya, setiap orang punya kelemahan masing-masing. Saya pun juga demikian. Teman-teman juga sama. Ya, tetapi intinya bergaulah dengan sumber kekudusan itu, maka kekudusan itu akan menjadi milik kita. Nah, kata kudus di dalam perjanjian lama itu memakai kata Ibrani kados. Kados itu artinya dipisahkan atau dikhususkan. Ketika Israel dipanggil Allah, itu dikuduskan. Artinya Israel beda. Khusus. Ini khusus umat Allah. Itu dikhususkan. Ya, ini khusus umat Allah. Sedangkan dalam perjanjian baru, ya, kata kudus itu memakai kata hagios, bahasa Yunani. Yang artinya beda dari yang lain. Ya. Kalau PL berarti dikhususkan, yang PB beda. Artinya apa sih berarti kekudusan itu ya? Kudus itu berarti sesuatu yang beda, yang khusus untuk Allah, dan ini berbeda dari yang lain. Gitu. Kudus hendak menunjukkan bahwa dalam diri Allah itu nggak ada kecurangan dan nggak ada kesalahan. Seperti itu. Nggak ada kecurangan atau kesalahan dalam diri Allah. Makanya kalau tadi dibilang adanya penetapan, nggak ada penetapan. Ya. Karena pasti akan ditemukan kecurangan dalam diri Allah. Seperti itu. Nah, dalam kekudusannya, hendak diperkenalkan kepada manusia bahwa Tuhan itu tidak menghendaki dosa. Ini, dosa itu najis. Tuhan tidak menghendaki dosa. Ia tidak memberikan toleransi akan pelanggaran terhadap hukum dan kehendaknya. Dalam kekudusannya, ia menuntut hukuman setiap orang yang bersalah. Itulah sebabnya, maka kekudusan Allah tidak dapat dipisahkan dari keadilannya. Tuhan tidak bisa mentolerir dosa yang terjadi di tengah-tengah umatnya. Ya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, ya, nggak taat. Intinya kan dari cerita itu kan, Adam itu nggak taat sama Tuhan. Ketika udah nggak taat sama Tuhan, dia udah nggak mau diperintah sama Tuhan, ya, udah, ini dosa. Sedangkan Tuhan suci. Manusia jadi nggak suci. Kenapa? Karena dia nggak mau taat sama Tuhan. Jadi terpisah. Ada pemisahan. Ya, makanya Tuhan mengusir manusia dari taman itu, Taman Eden. Itu sebenarnya ayat itu mau ngasih tahu bahwa manusia itu udah nggak layak bersama Tuhan. Udah nggak bisa. Manusia itu udah nggak bisa. Nah, disinilah kita bisa mengerti mengapa ada hukuman. Hukumannya itu diusir, manusia diusir dari Eden. Makanya dosa itu selalu ada hukuman. Apa nanti? Di api kekal. Ya, di api kekal. Nah, bicara seperti ini, soal hukuman, ya, memang ada beberapa orang ya, saya nggak tahu ya kalau dari Katolik gimana ya, tapi ada salah satu teman saya tuh bilang, senior bukan cuma teman ya. Menurut dia nanti eskatologi atau akhir zaman itu merujuk pada pemulihan segala sesuatu. Termasuk juga orang-orang berdosa. Makanya mempercayai adanya doktrin purgatorium atau api penyuciannya orang Katolik. Ya. Api penyuciannya orang Katolik. Gitu. Berarti saya tanya sama dia, oh berarti nanti orang berdosa tetap bisa masuk surga dong? Iya bisa. Gitu. Termasuk langit baru bumi baru menurutnya itu adalah di bumi ini. Karena api di dalam surat 1 Petrus, ya kan Petrus bilang, bumi ini akan hangus dengan nyala api. Nah menurut dia api itu adalah pemurnian. Nah memang dalam tradisi Yahudi api itu pemurnian. Tapi saya nggak bahas langit baru bumi baru di sini teman-teman. Argumentasi saya nggak bahas di sini. Tapi yang mau saya soroti soal pemulihan ini ya. Ya berarti nanti langit baru bumi baru di sini. Jadi intinya mau orang sebejat apapun dia bisa masuk purgatorium dulu. Disucikan, api penyucian disucikan, ya, baru akhirnya pemulihan. Karena konsep penghukuman Allah adalah disiplin. Seperti orang
Israel ketika mereka menyembah berhala, mereka dihukum, dibuang ke Babel. Tapi pada faktanya, pada akhirnya mereka dipulihkan. Ya dong, munculnya Kristus itu kan pemulihan untuk Israel. Dan tahun 1947 Israel merdeka. Gitu. Nah, berarti gimana? Allah yang sama yang memulihkan Israel harusnya Allah yang sama juga yang memulihkan ciptaannya. Nah, menurut teman-teman gimana coba? Coba saya pancing teman-teman diskusi. Gimana? Ayo. Kan dipulihkan. Karena konsepnya Allah adalah kasih. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Gimana orang jahat? Ya, orang jahat masuk purgatorium, api penyucian. Disucikan dulu, mau berapa tahun, 1000 tahun, 100 tahun. Baru habis itu dia dibangkitkan. Pemulihan segala sesuatu. Makanya Petrus jawab, nanyakan, Tuhan, kapan kau memulihkan kerajaan Israel? Tuhan tidak menjawab loh, aku tidak akan memulihkan. Tuhan nggak jawab gitu. Tapi Tuhan bilang, waktunya, kamu tidak perlu tahu waktunya. Ayo, gimana? Menurut teman-teman gimana? Soal doktrin itu. Ini diskusi ya. Karena ini kelas diskusi ya. Teman-teman mau menganut doktrin itu juga, aku juga nggak masalah. Ya. Tapi aku punya argumen sendiri, aku juga nggak maksa. Nah, tapi aku mau kita interaksi dulu, coba gimana, biar kelasnya hidup. Menurut teman-teman. Nah, ini pada mikir nih. Gimana? Berarti kira-kira kalau ada pemulihan segala sesuatu, apakah orang berdosa itu juga akan bisa masuk surga dengan cara disucikan dulu? Gimana dia mau menjawab? Kita diskusi singkat karena ini bicara kekudusan Allah. Yo, gimana? Ada nggak satu orang aja yang mungkin yang mau menjawab? Kira-kira gimana? Kan pasti nanti teman-teman akan ketemu dong sama pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Pelayanan pelajar nanti kan pasti kan anak-anak yang kita layani kan ada dari gereja masih yang lain kan. Kalau ditanya gitu gimana? Soalnya aku komsel waktu itu ada ditanya seperti itu. Gimana dengan api penyucian, Kak? Waduh. Ayo lo, api penyucian. Makanya gue langsung pinjem bukunya Obed tuh, gue baca tuh. Api penyucian tuh konsepnya Katolik apa ya, pemulihannya itu apa gitu. Ayo gimana? Cepat atau lambat teman-teman pasti akan menghadapi pertanyaan seperti ini. Ini ada chat. Api penyucian di bumi ini, Kak. Seperti apa tuh penyucian di bumi ini? Seperti apa penyucian di bumi ini? Penderitaan. Oke. Terus kalau udah menderita gimana? Kayak yang Tuhan Yesus alamin. Ayatnya ada nggak? Ya kayak api, Kak, murni. Ayatnya ada nggak kira-kira? Kalau misalnya begitu, berarti orang yang non-Kristen juga sama dong, semuanya lagi disucikan berarti ya. Iya dong, kan dibilang gitu kan? Ayo, kalau ayat kebetulan nggak hafal, Kak. Oke. Kalau anak nanya gimana loh? Ayo, purgatorium ini terutama teman-teman yang melayani yang banyak yang by the way aku bukan tentang ini ya, paham orang Katolik ya, ini dari sudut pandang aku ya. Jadi jangan dibenturin teman-teman. Suruh mereka baca Alkitab sendiri. Yang lain, mungkin ada nggak satu orang lagi? Kalau menurut saya sih, kalau misalnya dikasih penderitaan kayak gitu ya, ada purgatorinya kayak gitu. Selama beribu tahun pun ya karakter orang itu kan nggak bakal berubah gitu, Kak. Nah ini menarik. Nah, lanjut. Karena karakter orang nggak bakal berubah juga kalau dikasih kayak gitu, ya
ntar pas masuk surga, kalau misalnya dia diizinkan masuk surga, ya potensi surga buat rusak karena karakter orang itu kan jadi gede juga gitu gak? Oke. Nah, ini menarik. Saya baca buku, aduh lupa tuh yang Obed pinjemin, penerbitnya Canisius. Jadi api penyucian itu menurut penulis buku ini, itu bukan tempat. Bukan bicara tempat terus ada api-api kayak orang dibakar. Tapi itu bicara suasana ya. Sorry, bukan suasana, situasi. Ya, situasi di mana orang itu diubah. Gimana kira-kira tuh? Gue juga waktu baca udah mikir tuh, aduh gimana ya? Kalau gue pribadi gue juga nggak sependapat. Nah, tapi argumentasi teman-teman apa coba kira-kira? Kalau menurut saya, kalau kayak gitu berarti kesempatan 70 tahun di bumi ini jadi kayak nggak ada artinya dong. Kan manusia udah jatuh dalam dosa kan? Iya. Nah, akhir zaman itu sebenarnya merujuk pada pemulihan segala sesuatu. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keberapa tuh? 6. Tuhan, kapan kau memulihkan Israel? Tuhan nggak bilang nggak memulihkan, tapi Tuhan cuma bilang waktunya kamu tidak perlu tahu. Itu. Nah, udah jatuh dalam dosa, ya. Nah, berarti akan ada pemulihan. Ini menurut argumen mereka ya, paham ini ya. Akan ada pemulihan. Nah, berarti apa ya? Udah, manusia hidup hari ini, intinya kan kalau dari doktrin Katolik ya lu buat baik jangan sampai masuk purgatorium seperti itu. Jadi perbuatan baiknya intinya terlepas dari api itu, purgatorium itu. Gimana? Kalau Tuhan bilang waktunya kita nggak perlu tahu, apa nggak kita berjuang aja terus nanti waktunya Tuhan yang berlaku, bukan waktunya kita. Tugas kita di sini berjuang untuk melakukan apa yang Dia mau untuk kita lakukan lewat Alkitab yang sudah kita baca atau arahkan. Nah, masalahnya gimana dengan orang-orang yang jahatnya itu tuh, orang-orang fasik yang nggak mau bertobat? Apakah bisa masuk ke purgatorium? Apakah bisa masuk ke sorga dengan melalui purgatorium? Nggak bisa. Kalau saya sih jawabannya gampang. Sebenarnya gampang. Yesus tuh nggak pernah ngajarin itu. Jawabannya gitu. Yesus itu nggak pernah ngajarin itu. Nggak ada. Yang ada itu di mana kisah Lazarus dan orang kaya. Dan itu bukan merujuk pada tempat penyucian. Ya. Bukan. Ketika orang kaya bilang, Tuhan, izinkan Lazarus mencelupkan air setitik aja dari ujung jarinya. Abraham, dia bilang Abraham. Abraham bilang apa? Ada jarak yang membentang. Ada jarak yang menentang. Oke, ini dari Obed ya. Bukan orang jahat yang masuk purgatori. Iya, ya itu benar dari sudut pandang Katolik. Tapi aku nggak sebut yang argumen Katolik, bro. Ini yang tadi, yang landasan teman aku. Ini orang Kristen. Ini dosen. Gitu. Jadi dia bukan Katolik, dia Protestan, tapi dia ada menganut paham itu, gitu. Termasuk orang jahat pun bisa masuk purgatorium, gitu. Ya. Kalau aku jawabnya, ya itu Yesus pun tidak pernah mengajarkan itu. Tapi memang dalam tradisi Yahudi, api itu memang bersifat memurnikan. Ya, api itu bersifat memurnikan. Itu, nah Katolik adopsi itu, termasuk Roma Katolik adopsi itu. Tapi apakah purgatorium ada? Kalau bagi aku, purgatorium itu ya tempat penantian. Tempat penantian. Tapi bukan berarti di mana orang yang jahat ketika dia meninggal lalu disucikan bisa masuk ke sorga gitu ya. Ke langit yang baru dan bumi yang baru. Karena Alkitab berbicara akan ada hukuman kekal. Lalu bagaimana dengan pemulihan segala sesuatu? Yang dipulihkan itu tatanan. Kalau bagi saya yang dipulihkan itu tatanan. Apa? Pemerintahan Allah yang tadinya Allah memerintah atas alam semesta. Ciptaan itu nggak tunduk. Lucifer, sepertiga malaikat, manusia, itu nggak tunduk. Nah, pemulihan segala sesuatu apa? Tatanannya di mana Allah akan menjadi raja.
di mana semua makhluk ciptaan, malaikat, manusia, atau mungkin ada ciptaan yang lainnya, itu tunduk sama Allah di situ. Jadi pemulihan segala sesuatu di situ. Makanya ada istilah baru, langit baru, bumi baru, zaman yang baru. Ya, kalau kita, ya saya sedikit nyinggung eskatologi akhir zaman, kita nih hidup di hari-hari terakhir, tapi bukan hari akhir. Bukan akhir zaman. Akhir zaman itu kedatangan Tuhan. Tapi kita ada di hari-hari terakhir. Ya, masa-masa di mana Tuhan udah mau datang. Nah, ini yang dinamakan zaman baru. Apa? Karena zaman Tuhan memerintah. Tuhan memerintah. Zaman Pel emang Tuhan nggak memerintah. Gini, zaman perjanjian lama itu belum ada penebusan. Semua manusia itu di bawah kuasa setan. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka di bawah kuasa dosa, di bawah setan. Makanya kita temukan dalam PL itu nggak ada eksorsisme, pengusiran setan nggak ada. Kecuali Daud. Itu pun Daud cuma main musik. Ngusir roh jahat dari Saul. Tapi nggak ada eksorsisme. Jadi manusia di bawah kuasa setan. Tapi begitu zaman PB, Kristus datang, ya, eksorsisme itu dimulai. Mujizat itu ada. Jadi itu tanda. Tanda memberitahu ini zaman baru, di mana Kristus memerintah. Gitu. Nah, makanya kita hidup yang di zaman ini, sebenarnya kita hidup dalam pemerintahan Kristus yang harusnya ya kita taat. Hidup kita tuh taat pada pemerintahan Tuhan. Gitu. Makanya zaman PL tuh dikasih Taurat. Karena belum ada Kristus. Kasih Taurat, ya udah lu menurut Taurat dulu. Tapi begitu udah ada Kristus, ya udah. Kalau bahasa khotbahnya Babe ya. Ya udah hidupnya menurut pikiran dan perasaan Kristus gitu. Ya. Di situ. Ya. Ini zaman baru. Makanya ada istilah zaman baru, langit baru, bumi baru. Yaitu pemulihan segala sesuatu apa tatanannya. Di mana Kristus yang memerintah. Jadi nggak mau, ya kalau bicara kekudusan Allah, pandanglah Kristus. Gitu. Bagaimana sifat karakternya dia di situ. Itu yang akan masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, zaman di mana Kristus akan menyatakan dirinya nanti sebagai raja. Ya. Nah, Cornelius Van Til itu menjelaskan bahwa di dalam perjanjian baru, Allah ingin umatnya dengan kehendak mereka sendiri, melalui anugerahnya, itu memberikan diri mereka sendiri bagi Tuhan. Ya. Roh Kuduslah yang menciptakan di dalam manusia suatu kekudusan sejati bagi Allah. Makanya dibilang Roh Kudus, roh yang kudus, yang menuntun manusia itu kepada kekudusannya Allah. Tentu saja aspek negatif dari kekudusan tidak hilang. Kekudusan Allah tidak hilang. Maksudnya aspek negatif dari kekudusan Allah itu gini. Allah itu kudus. Jadi ketika ada orang fasik, orang yang jahat, yang nggak cinta Tuhan, orang yang melawan Tuhan, ya itu akan ada yang namanya penghukuman. Jadi dampak negatif dari kekudusan Allah ada penghukuman bagi orang fasik gitu. Bagi orang fasik. Tapi dampak positif dari kekudusan Allah adalah itu manusia harus hidup kudus seperti Allah kudus. Begitu. Makanya sebenarnya ada tuntutan ketika Roh Kudus diberikan, di situ namanya aja udah kudus kan, Roh Kudus, roh yang menuntun pada kekudusan. Jadi kita hidup dalam kekudusan Allah. Harusnya di situ. Harusnya di situ. Nah, kalau kita nggak hidup dalam kekudusan Allah, yaitu ada aspek negatif. Penghukuman kekal ada di situ. Penghukuman kekal ada di situ. Nah, bila Roh Kudus menciptakan kekudusan sejati bagi Allah di dalam diri manusia, maka itu berarti manusia harus hidup sesuai dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Nah, ini salah satu fungsi daripada Roh Kudus. Menuntun segala kebenaran kepada segala kebenaran, apa firman Tuhan, Bible. Udah menuntun kepada segala kebenaran, apa hidup dalam kebenaran itu? Yang mana kebenaran itu kan firman. Firman itu kudus kan? Allah itu kudus. Allah adalah firman. Berarti Allah, firman itu kudus. Kalau kita hidup dalam firman berarti kita hidup dalam kekudusannya Allah. Di situ. Di situ teman-teman. Di situ. Bila Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita agar menjadi kudus seperti yang Tuhan inginkan, maka kesucian hidup dapat dicapai oleh orang percaya. Dengan demikian, seseorang yang mau memuaskan hati Tuhan akan berusaha untuk mengerti, aku pakai istilah selera Tuhan ya, yaitu apa yang Tuhan inginkan agar umat lakukan.
Oleh karena itu standar kesucian orang percaya bukan lagi melakukan hukum atau moral umum, melainkan melakukan kehendak Bapa di surga. Kenapa kehendak Bapa? Karena standar kita Kristus. Ingat di sini teman-teman. Kita ini hidup di zaman baru, di mana Kristus memerintah. Berarti standar kekudusan kita siapa? Karakternya Kristus, pikiran perasaan Kristus. Di situ. Bukan lagi hukum. Karena kita masuk zaman baru. Makanya sebenarnya ngomong kayak gini agak ngeri-ngeri sedap, teman-teman. Kenapa? Karena kalau udah tahu ini, ya kita nggak bisa sembarangan hidup. Kita hidup dalam satu pemerintahan, namanya pemerintahan Tuhan Yesus. Dan dari hidup yang kita sekarang nih, nah makanya di sini saya juga baru paham, teman-teman ya. Kenapa waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia tuh nggak langsung bawa semua manusia itu ke sorga yang diselamatkan. Kenapa? Kenapa harus ada tunggu waktunya dulu, nanti dia datang lagi, ada masa di mana manusia itu seperti tetap harus mengalami kematian dulu. Kan kita pengen dong waktu Tuhan Yesus datang ke dunia menebus dosa kan ya udahlah langsung aja masuk ke surga, bawa ke surga orang-orang yang benar yang saleh. Tapi kenapa kok kayak Tuhan izinkan ada masa tuh di mana kita masih hidup sampai hari ini ya, terus bergumul dalam dosa gitu. Dan juga masih ada kematian. Nah, Tuhan masih izinkan itu. Kenapa? Kenapa Tuhan masih izinkan itu? Pertama, jumlah bilangan orang yang tidak menyayangkan nyawanya itu belum genap. Itu kitab Wahyu. Jadi memang ada jumlah yang dituntut Tuhan. Ya. Yang kedua, teman-teman. Disinilah, kalau dalam perjanjian lama Tuhan memilih Israel untuk jadi role model, ya, contoh bagi bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa yang diperintah oleh Allah. Dalam perjanjian baru ini, Tuhan milih sekumpulan orang percaya dari sepanjang zaman, yaitu gereja. Jadi gereja ini sebenarnya contoh atau prototipe daripada orang-orang, manusia-manusia yang hidup di bawah pemerintahan Kristus. Di situ. Makanya Tuhan masih izinkan. Nah, sampai kapan? Sampai jumlah orang-orang ini genap. Nah, Tuhan masih izinkan di situ. Ya, makanya kalau tahu ini ya agak ngeri-ngeri sedap. Berarti hidup manusia itu di bawah pemerintahan Tuhan. Gitu. Nah, Pak Eras menjelaskan bahwa kesucian adalah hidup yang dipersembahkan bagi pemuasan hati Tuhan semata-mata. Oleh karena itu, seluruh aktivitas kehidupan manusia haruslah dipersembahkan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Ya, dengan kata lain ini sebagai penutupnya, bahwa segala sesuatu yang orang pikirkan, ucapkan, perbuat, itu semua hanya bagi Tuhan. Ya, di luar itu tidak ada kekudusan. Itu. Oke, sampai di sini teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Kita akhir sampai sini. Sisa waktu tanya jawab. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya dulu? Oke, sepertinya semuanya paham ya mengenai atribut ini. Minggu depan kita masuk ke adilan dan juga nama Allah ya, nama Tuhan. Ya, masuk ke dalam keadilan dan kebenaran Allah, lalu masuk juga ke dalam nama Yahweh ya, Yehovah. Gitu. Oke, gimana teman-teman? Apakah paham? Salam bro. Ya. Paling mau nanya siapa Cornelius Van Til ini? Oh, itu ini teolog luar negeri, penulis buku juga, Cornelius Van Til. Gitu. Penulis buku teolog juga yang terkenal ya pada zamannya.
Oh, teolog luar. Iya, teolog luar. Cornelius Van Til. Oh iya, oke bro. Biar bahagia. Oke, gimana teman-teman? Apakah dia mau bertanya lagi? Oke, sepertinya pada paham, Kak Obed. Oke. Kalau nggak ada yang mau tanya, kita kasih reactionnya dulu dong buat Kak Davin, buat KJM yang udah bawain hari ini. Thank you KJM, Kak Davin. Dari Bro Davin, udah nggak ada tambahan lagi? Kalau nggak ada, kita langsung nyanyi aja kali. Oke, nyanyi aja, boleh. Oke. Saya serahkan ke Raymond. Ada Raymond?